Pertanyaan yang mungkin agak personal, tapi gue penasaran. Banyak orang berpikir bahwa ketika diberi sakit ya, padahal gue gak percaya kalau penyakit itu datangnya dari Tuhan. Itu kayak ini teguran, ini dikasih sama Tuhan biar kamu jadi orang sadar, jangan jadi orang yang ya katakanlah mau hidup dalam dosa atau apa gitu. Nah kalau kamu sendiri, apa pandanganmu terhadap ini? Ini sesuatu yang aku jawabnya dari sisi gue aja ya gitu. Of course ya. Nah, gue selalu berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah misteri. Jadi keberadaan Tuhan itu tidak bisa kita takar-takar gitu ya. Karena dia dengan segala kemuliaannya dan kita nih tah sopo ya kita ini ya. Lebih setengah daripada debu kali ya, debu gitu kan. Nah, jadi kalau kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi sama kita ini karena siapa, nggak tahu. Kalau gue hanya punya prasangka buruk aja. Misalnya pun ini memang Tuhan yang kasih gitu, ya udah terima aja. Emang gue siapa? Iya sih. Gue siapa gitu? Ya memang ini misalnya Tuhan kasih. Ya aku berprasangka baik gitu. Tuhan kasih ini kepada kita pasti untuk mendidik kita. Apapun yang kita terima dari Tuhan itu kan udah merupakan porsinya kita. Kita nggak bisa nolak. Gimana? Ya kita nggak bisa nolak. Ya, cuma tinggal dijalani aja. Cuma tinggal minta pertolongannya dia itu aja. That's simple. Bisa dibilang pada saat kamu sakit ini masa kamu paling dekat dengan Tuhan nggak? Dibandingkan episode sebelumnya di mana kalian sudah dikucilkan, dicibir, dikata-katai, ini lebih dahsyat lagi nih. Pasti, iya. Ini sebuah episode di mana jadi gini, gue tuh tipe orang yang logis, very logic ya, dan selalu berpikir bahwa semuanya ada jalan keluarnya. Gitu. Apa sih yang ada jalan keluar? Kalau dia bisa, gue pasti bisa. Tipenya gitu ya. Tetapi pada waktu itu gue merasa, nggak tahu mau kemana lagi. Masa pandemi ya, misalnya nih kita punya duit banyak pun kita nggak bisa kemana-mana, mau berobat di mana. Jadi ya, misalnya gini, kalau kita punya fasilitas kan, wah sakit, langsung kita kemana, ke dokter yang paling canggih sekalipun gitu kan. Okay. Pada waktu itu pandemi nggak bisa kemana-mana, jadi gue bener-bener doa sama Tuhan kasih tahu dong dokter yang terbaik. Udah itu aja. Akhirnya aku dapat perawatan dari dokter sastra gitu ya. Terus di kemo pun juga di Sanglah bersama dengan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi ya gue cuma berpikir dijalani aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin terlalu apakah ini dari Tuhan, nggak dari Tuhan, nggak. Punya prasangka baik aja sama Tuhan. Kalau selama ini kita udah dikasih anugerah hidup, banyak berkat, kenapa sih kita mesti marah-marah sama Tuhan cuma karena pencobaan yang terjadi? Kan ketika diizinkan. Ketika diizinkan kan, dan memang waktu kita menjalaninya mungkin berat, tapi sekarang sih gue bisa melihat ke belakang dengan senyum. Karena gue melihat bahwa apa yang terjadi sama hidup gue itu adalah karyanya Tuhan gitu. Dan Tuhan menjadikan gue karyanya melalui mungkin guratan-guratan pisau yang tajam gitu ya. Yang tajam yang dia tuh kayak mengukir hidup gue tuh dengan pisau yang tajam yang kadang bisa berdarah gitu. Tapi itu nanti akan jadi bentuk yang indah gitu. Jadi jangan takut deh kalau mungkin sekarang di sini yang nonton ada yang survivor gitu kan, ada yang mungkin masih warrior gitu. So kita punya prasangka baik aja sama Tuhan. Kita bisa hidup aja tuh udah sebuah anugerah gitu. Itu nggak disadari orang ketika mereka sehat. Kalau kita bisa hidup aja itu udah anugerah ya. Bener banget. Once you go through something very deep, di mana itu
berpengaruh pada kesehatanmu, tidak bisa apa-apa. Iya. Kayaknya baru situ deh kita sadar, gila bisa bangun pagi menghidup udara kayak gini tuh, aduh mahal banget ya ini gitu. Iya benar, itu makanya gue olahraga suka banget. Kenapa? Karena setiap gue olahraga dan gue ngerasa ngos-ngosan, ih gila ya, gue bisa ngos-ngosan lagi loh. Dulu pertama-pertama habis kemo nggak bisa sama sekali olahraga. Sekarang gue naik tangga, itu gue syukuri, bisa semua, udah normal. Bahkan lebih fit dari sebelumnya, karena mungkin sebelumnya nggak rajin olahraga, sekarang lebih rajin. Tapi luar biasa menurut gue anugerah pemulihan Tuhan terhadap Feby, karena ini dari tadi gue merhatiin, gila rambut bayinya banyak banget. Untuk orang yang abis kemo, yang katanya biasanya rambutnya gugur atau menipis gitu ya, itu tak terlihat padamu, jadi kayak nggak ada bekas gitu loh. Betul, ya itu sesuatu yang aku syukuri sih. Ya kayak jadi waktu habis kemo tuh gue berasa weak, lemah banget. Jadi bahkan pada waktu itu tuh gue udah siap, oh mungkin gue tidak akan bisa normal lagi gitu. Ya gue mikirnya gitu, karena memang jadi kalau kita cancer terus kita kemonya sukses ya, tapi kita juga harus ada pemulihan dari kemo itu, karena kemo itu juga menyerang ginjal, liver, jantung, apa semuanya ya kan, bisa nuklir taruh di badan gitu. Jadi pada waktu itu aku udah, ya Tuhan udah siap aja deh. Tapi ternyata gue baru sadar bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh kita ini luar biasa. Dan kita terlalu underestimate sama tubuh kita. Yang adalah ciptaan Tuhan. Iya, ciptaan Tuhan. Makanya kita bisa itu sembuh gitu, bisa sembuh dengan cara mungkin kita kelola pikiran kita positive thinking, terus kita juga jaga kesehatan gitu ya. Jangan juga positive thinking semua dimakan, karena biar yang penting happy ya nggak gitu juga. Gitu. Jadi jadi ya memang Tuhan udah menganugerahkan tubuh yang luar biasa ini. Ya kita bikin tambah luar biasa dong, jangan didiemin aja. Kita klaim setiap hari bahwa Tuhan bikin tubuh kita luar biasa, karena memang itu kenyataannya, ya nggak sih? Iya. Karya Tuhan tuh nggak mungkin, nggak pernah gagal, nggak pernah jelek, nggak pernah salah. Makanya, jadi nggak ada satupun mesin di dunia ini yang bisa menandingi kehebatan tubuh yang Tuhan ciptakan. Ini namanya iman, iya. Nggak sih? Kan nggak kelihatan sebenarnya. Emang lu lihat waktu lu di kemo bahwasannya oh tenang aja ginjalmu akan baik-baik, oh tenang aja livermu akan, kan lu nggak lihat. Iya. Nah karena memang gue pernah mengalami sakit itu ya, jadi sekarang tuh kayak sesuatu bekal yang betul-betul gue ambil gitu adalah tubuh ini nih sebenarnya kita harus kasih dia waktu untuk healing gitu. Jadi bagaimana cara kita hidup itu menuntun kepada masa depan kita. Bagaimana cara kita hidup itu menuntun kepada masa depan kita. Iya. Catat, oke? Jadi waktu kita merawat tubuh kita mungkin hasilnya tidak besok, tapi hasilnya mungkin 2 tahun lagi gitu. Jadi waktu kita olahraga rajin sekarang mungkin kita nggak lihat hasilnya. Kita cuma kayak ngerasain pegelnya. Kok linu-linu ya. Kita ngerasain sakitnya, kita ngerasain capeknya gitu. Hasilnya belum kita rasain tuh. Nanti udah setahun, oh ternyata stamina gue. Oh ternyata ini ya, ini yang orang bilang kenapa olahraga itu baik untuk kesehatan gitu loh. Iya. Gitu. Orang Bali ya. Gitu baru gue mau ngomong kenapa kamu tuh sampai ketawa tuh Hegar kamera pesan gue. Bali banget ya. Jadi orang Bali. Ya, Nak Bali. Oke. Itu tadi mengenai pemulihannya Feby. Berapa lama tuh sampai dari awal diagnosa sampai akhirnya dinyatakan clear, no more cancer? Oh kalau no more cancer sih emang udah habis dari kemo udah dinyatakan memang si aku bagus banget dan nggak ada apa-apa, udah bersih. Jadi 6 kali itu selesai memang on spot target si dokter. Yang jadi masalah itu adalah kan tubuh kita nih kayak medan perang nih ya. Habis dihajar iya gitu kan, habis perang gitu kan. Sel baik selnya, sel buruknya udah di ibaratnya kan obat kemo tuh kayak tentara sekutu lah. Ya kan, sel baiknya juga kena juga gitu kan. Tubuh kita ini udah kayak ladang habis perang gitu. Nah, bagaimana caranya biar si war zone ini, ladang perang ini bisa hijau lagi gitu. Oke. Itu butuh waktu. Di saat itu semua terjadi muncul satu emosi kemarahan yang
yang berlebih nggak sih? Nggak ada sih. Stage itu? Nggak Sama ada. sekali nggak ada? Nggak ada. Jadi waktu untungnya, jadi Tuhan ini emang luar biasa sih. Dia udah kayak siapin skenario ya. Jadi pada waktu gue didiagnos sakit kanker itu, Frankie udah mulai pelayanan. Kita udah mulai intens nih pelayanan. Berarti udah kejawab doa yang itu? Iya, udah mulai terjawab lah. Udah ada kayak, udah mulai terjawab nih gitu kan. Terus kita baru pindah rumah. Iya. Rumah yang didoakan itu? Iya. Akhirnya punya rumah? Oke. Kita baru pindah rumah. Wait, itu doanya 2017 di Tembok Ratapan. Ini semua kejadian 2020. Iya. Jadi mulai pelayanan, rumah ada, tapi diizinkan sakit. Ya das. gitu Itu kan. dia. Oke. Sakit gitu. Terus aku yang kayak, kenapa ya nih, gimana ya? Cuma ya justru sekarang ini bisa ngelihat bahwa kenapa gue dikasih sakit gitu. Tuhan mau kasih bekal. Jadi waktu kita pelayanan, jadi Frankie tuh selalu gini ngomong sama gue nih, dia ngomong gini, sayang kamu ngomong dong sesuatu. Testimoni, nggak mau gue. Why? Malu. Gue ngerasa gue nggak punya knowledge ya. Terus gue ngerasa pengetahuan firman gue juga dikit. Belum lagi cap-cap orang kayak dibilang pelakor lah, apa segala macem gitu kan. Gue nggak mau. Walaupun ya mereka sih nggak ngomong apa-apa ya. Untungnya suara gue nggak jelek-jelek amat. Ya jadi kan? bisa nyanyi. Jadi bisa nyanyi. Jadi gue bilang udah gue nyanyi aja. Kabur-kaburan terus nih. Jadi gue udah tahu nih dia kan iseng orangnya. Saya panggil kan istri saya ke depan. Gue dalam peti gue. Terus gue, kamu mau ngomong sesuatu? Enggak. Nyanyi aja. Udah gitu, gue ingat. Sampai one day it happened, gue sakit, terus gue disembuhkan, mengalami Tuhan. Sampai sekarang gue nggak bisa stop ngomong mengenai kebesarannya Tuhan. Sampai sekarang lagi ngomong gini, kayaknya ya kamu tuh ya sekarang yang lebih pendeta. Karena setiap kali ngomong mengenai masalah kesembuhan, kebesaran Tuhan, kamu nggak bisa berhenti ngomong. Emang ya? You cannot stop. Nggak bisa ngomong aja, it's like flowing gitu, overflow. Kayak kebesaran Tuhan, gimana menghadapi semua masalah, gimana Tuhan pegang tangan kita. Karena gue ngalamin semua. Jadi nggak bisa stop aja. So when it happen to you gitu kan, terus kita disentuh sama kasih Tuhan, nggak bisa stop ya. Oh iya. Iya benar. Sampai kadang-kadang gue stop dulu, takutnya nanti orang pikir gue pendeta lagi. Apaan sih gitu. Lebay banget sih dikit-dikit ngomongnya Tuhan, dikit-dikit ngomongnya Tuhan. Makanya. Tapi kenyataannya itu yang dialami ya kan. Betul. Kalau nggak ada Tuhan ya nggak bisa ini semua. Nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih harapan sama orang, nggak bisa peluk orang sebagai perwakilan dari Tuhan. Kadang-kadang nggak tahu ya, gue sih dalam hidup gue kadang-kadang gue tuh soalnya bukan tipe orang yang hagi-hagi gitu, gue nggak suka. Tapi kalau sampai gue tiba-tiba meluk terus lama, itu pasti Tuhan yang nyuruh tuh. Jadi sebenarnya karena Tuhan tahu, Tuhan jahil lah gitu. Lu kan nggak suka kan? Itu orang butuh dipeluk-peluk karena oke. Iya tuh, kadang-kadang Tuhan gitu, dia tuh kayak misalnya kita lagi nge-gym nih, bagian kaki kanan yang lemah gitu kan. Yang dilatih kan yang lemah. Iya. Jadi Tuhan tahu, jadi waktu Tuhan kasih gue pencobaan itu ya, gue mikir mungkin ya ini sesuatu untuk membuat gue kuat. Karena dulu tuh gue banyak hal ya yang Tuhan banyak ubahkan gitu ya, terus kayak semua yang gue alami nih menjadikan Feby yang sekarang gitu. Yang lebih kuat, yang lebih mengerti arti hidup, yang lebih punya purpose, gitu. Yang understand her destiny, value gitu. Oke. Satu lagi pertanyaan personal. Gue suka nggak enak tapi kayaknya penting karena menurut gue saat ini juga banyak gitu perempuan di luar sana yang butuh mendengar dari Feby yang sudah mengalami Tuhan dan pasti kata-katamu beda lah akan mengandung hikmat gitu yang mungkin mereka bisa terima. Anak. Kebetulan gue tidak mengalami skenario itu. Jadi ini juga mungkin semangat buat para perempuan-perempuan di sana yang mungkin tidak punya kesempatan untuk mengandung. Kita berharga kok walaupun kita tidak bisa mengandung anak sendiri gitu kan. Waktu ke dokter pun dokter bilang kamu nggak mau punya anak. Aku bilang, oh saya anju maaf, itu hasia.